Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Bukan sekedar dilafazkan zikirnya, tapi justru untuk mengenal siapa Ar-Rahman itu. Siapa Ar-Rahim itu, siapa Al-Jami yang mengumpulkan jamaah haji di Padang Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri takhir Panggilan Langit, cerita pasal haji. Alhamdulillah kita telah bersiaran selama 9 episod, 9 siri daripada sebelum jemaah haji berwukuf lagi. Dan alhamdulillah hari ini penerbangan yang ke-41 kalau tak silap. Petang tadi berada di atas Perak. Nah, rasanya sekarang ni telah pun landing lah di KLIA. Alhamdulillah. Di sebalik ketegangan yang berlaku di Asia Barat, alhamdulillah jemaah-jemaah haji di seluruh dunia sampai juga ke destinasi, dan kita doakan supaya tiada lagi penerbangan-penerbangan yang diancam dan sebagainya. Walaupun ada 2 penerbangan yang telah di reschedule untuk balik ke Malaysia, kita doakan semua sekali jemaah haji di seluruh dunia dapat kembali semula ke tanah air dengan selamat dan juga sejahtera. Alhamdulillah. Pada malam ini di siri akhir saya bersama dengan tetamu yang cukup istimewa pada malam ini. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Tajuk kita malam ini Aku, Allah dan Kaabah. InsyaAllah pada malam ini sama-sama kita kupas apa persoalan-persoalan yang bakal ditimbulkan dan juga bakal dicerahkan berkaitan dengan diri kita sendiri, apa berkaitan dengan ibadah haji yang telah berlangsung, dan juga apa juga berkaitan antara kita dan juga ibadat-ibadat yang kita lakukan di Tanah Suci. Alhamdulillah, bersama dengan saya pada malam ini Haji Firdaus Ji Jamaris, ataupun panggilan manjanya Pak Fir. Boleh Haji. Assalamualaikum Pak Fir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima Apa kasih. kabar Haji? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi join kita punya podcast Spesial ini. special ini. Terima kasih karena menjemput kami untuk berkongsi bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Makanan pada malam ini pun alhamdulillah istimewa. Dan Nasi bersama Arab saya, katanya ya. nasi Arab katanya ya. Supaya suasana haji itu terasa. Suasana haji. Jadi malam ini kita kena berbicara bahasa Arab ataupun Makannya saja Ji. makan saja ya. Saya tak cakap bahasa Arab. Tidak Ya, cakap jadi haji bolehlah. Saya bolehlah. Makan boleh. Alhamdulillah. Itu je saya boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ini bersama dengan saya juga alumni daripada ESQ. Masya Allah. Ramai malam ni saya jangka ada dalam 1,000 orang yang Itulah berada di sini tengah live dengan menyaksikan. live kan. Ini ada yang sudah haji dan calon-calon haji mereka ya. Bakal-bakal haji ya. Insya-Allah. Yang yang pastinya kita semua adalah bakal jenazah. Itu pasti haji. Itu pasti ya. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Bersama dengan saya pada hari ini Pak Fir. Boleh Pak Fir kenalkan sedikit sebanyak tentang diri Pak Fir. Alhamdulillah, boleh Haji Zikri, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam. Nah itu kebiasaan kami nih. Pagi ya. Walaupun sudah malam tapi semangat harus Pagi. pagi. Masya Allah. Ini ramai di sini ya. Coba cek dulu semangatnya pagi. Pagi. Satria YSQ. Pagi. Go go go. Oh, ini sudah lama tak recharge nih ya. Nampaknya kena pergi balik Harus ni. pergi balik ya. Jadi alhamdulillah saya nama diberi Firdaus Jamaris, dipanggil Pak Fir, bersama dengan ESQ Dr. Ari Ginanjar Agustian, sudah 20 tahun lamanya, dan stasiun bertugas di Malaysia sejak tahun 2008 Haji. Jadi sudah lebih kurang baru 17 tahun di Malaysia. Tapi cakapnya tak boleh kecek Kelate KL tu tak boleh. Oh, tak boleh. Kena cari sore kawin Kelantan lah. Itu dia Cikgu Ana. bahaya. jangan. Bahaya lah ni. Alhamdulillah. Nampak saya Pak Fir masih lagi mengenai kakak ada titi je. Harus tetap setia. Ada tak setia Kena tengok juga jangan-jangan. Ada yang live ke? Okey, di samping itu kita jemput semua untuk tap screen kita dan juga share kepada semua kawan-kawan ataupun alumni ESQ untuk join kita pada malam ini. Go. Kita raikan juga Rosa Ziana tengok live tadi boleh? Zarina dari Sabah itu. Dari tadi sudah tunggu tuh. Oh, dari semangat. tadi sudah tunggu dia kata go. Alhamdulillah. Jadi go, fight, win. Go itu kita nak maju ke hadapan ya.
Haji juga perlu spirit untuk go, maju. Betul. Jangan banyak pikir nanti ke, tunggu sudah tua ke, tapi terus pergi saja. Niatkan pergi haji, go dulu. Pengalaman Pak Fir pertama kali pergi haji? Alhamdulillah saya direzekikan di usia 17 tahun Ustaz. Masya Allah. Ketika itu arwah ayah saya, ibu saya semangat untuk menghantarkan semua anak-anaknya pergi haji di waktu muda. Masya Allah. Jadi pada saya, seluruh sahabat-sahabat yang tengok nih ya, kalau Anda punya anak-anak, selain pendidikan yang perlu diperhatikan, bagaimana kehidupan mereka secara mungkin pendidikan, justru haji itu perlu dibekalkan sejak muda. Karena kalau sudah muda sudah ada bekalan haji, tentu spiritnya lain macam, Ustaz. Agak-agaknya yang kenapa kita ambil. ibu dan ayah Pak Fir mempunyai inspirasi yang begitu? Iya. Kenapa dia nak hantar anak dia masa muda? Nah ini kalau yang beliau sampaikan kepada saya, beliau ini kan bukan orang yang bijak dalam agama, mungkin tak pandai mendidik secara agama dengan baik, tapi beliau yakin percaya ketika anaknya pergi haji itu insya Allah, semoga Allah yang jagalah. Allah bagi pengalaman dan semoga itu menjadi bekalan dalam kehidupannya, Ustaz. Masya Jadi Allah. mudah-mudahan siapapun kita yang tengok, yang datang di sini juga selagi muda kita boleh pergi haji. Karena haji ini kan kita nak ambil spirit untuk kita amalkan dalam kehidupan. Ya betul. Kalau sudah tua kan sudah lambat, Ustaz. Sudah lambat. Sudah injury time jadinya. Injury time Nah, ini kan Usia masih senja. muda harus terus jadinya. Perlu praktikan hajinya. Masya Allah. Seperti itu. Pak Fir pergi dengan family atau berseorangan? Saya di 17 tahun itu seorang diri. Seorang diri. Ada keluarga-keluarga lain? Tak ada. Tidak ada. Sore-sore. Sorry. Oh, kemah boh. Jadi kalau kawan-kawan sahabat-sahabat di TikTok ada soalan, boleh tanya soalan juga di TikTok kita. Namun di usia 17 tentu ilmunya masih jauh, masih tak paham. Sekedar apa? Pergi sekedar untuk menyelesaikan, menunaikan ibadah saja. Belum ada ilmu, pengalamannya tak. Tapi yang namanya kalau Allah sudah panggil sebagai tetamunya kan ya, pasti ada rahmat keberkatan di sana. Saya yakin percaya. Dan alhamdulillah tahun lepas 2024 saya menunaikan haji lagi, Ustaz. Itu yang Alhamdulillah. menjadi sebuah pengalaman yang sangat bermakna. Karena dulu kan tanpa ilmu, masih muda. Sekarang pun masih muda lagi. Alhamdulillah. Tapi ketika dapat ilmunya, sudah faham tujuannya, tentu akan lebih bermakna lagi. Apa bezanya ketika umur 17 dengan umur 20 sekarang. 29 sekarang? Alhamdulillah. Dulu lebih kepada ya dipaksa kan ya, Ya. disuruh ibu ayah. Terpaksalah pergi juga. Walaupun best serono karena kan boleh menikmati perjalanan jalan-jalan gitu Ustaz ya. Boleh me time seorang diri. Tapi sekarang ini kan tentu lebih memaknainya karena ibadah itu kan bukan sekedar hanya ritualnya, tapi justru kan apa makna di sebaliknya. Mengapa kita melakukannya? Dan yang paling penting perasaan cinta itu yang kita nak tumbuhkan dalam perjalanan sepanjang haji itu. Itu yang menjadi satu niat untuk kita menunaikan rukun Islam yang kelima itu, Ustaz. Pada Pak Fir, apa sebenarnya haji pada diri Pak Fir? Haji pada saya itu kemuncak sebagai seorang muslim. Nah mungkin kalau ada agama lain tuh kan semakin dia tinggi spiritnya itu justru semakin dia diam. Semakin dia mungkin tak banyak mungkin banyak berdiam dirinya. Tapi justru Islam ini kan baginda mengajarkan rukunnya itu kan yang puncak itu haji itu kan banyak totalitinya Ustaz. Banyak bergeraknya, banyak beramalnya. Selain doa juga ada, tapi justru yang paling penting adalah usahanya, perjuangan, pengorbanannya itu yang perlu dilakukan. Nah itu kan dibuat latihannya dalam haji ketika di tanah suci. Yang paling best adalah kita perlu apply ketika kita pulang ke tanah air. Bermakna sebelum kita pergi ada latihannya. Harus diisi dulu. Harus diisi. Diisi dulu. Ini macam botol air gitu Ustaz ya. Orang mungkin pergi haji itu sekedar botolnya pergi. Ke Mekah, ke Madinah, ke Arafah. Tapi kalau tak ada isinya, tak ada airnya, itu tak ada maknanya. Nah kita nak kepergian kita haji itu justru ada isinya supaya lebih bermakna. Nah itu yang paling penting. Saya rasa episode yang sudah ke-10 ini kan kita nak bicara lebih dalam tentang Ya, betul. apa isi, apa maknanya nih Ustaz. Okey, kita bermula dengan kalau ibadah haji ini sedikit berbeza dengan umrah.
umrah dia tidak ada wukuf di Arafah. Betul. Pada siapa yang biasa pergi umrah, dia tahu perbuatan-perbuatannya 2 jam saja insya-Allah boleh selesai umrahnya kan. Ada niat di miqatnya, tawaf, sa'i dan tahallul. Khalas. Selesai dia punya ibadat umrah. Tapi ibadah haji ni dia bermula dengan wukuf. Apa pada Pak Fik, apa makna konsep falsafah di sebagai wukuf tu? Ya, ini yang diajarkan oleh guru saya ya, oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Justru kan sebelum kita wukuf itu kan kita menggunakan kain ihram dulu, Ustaz, betul ya? Kita mengambil niat juga. Nah, di situ kan kita ini nak berjumpa, kita nak menghadap Allah di padang Arafah. Kita nak berdiam diri terlebih dahulu di sana. Artinya kan ketika momentum Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, itu kan sebetulnya kita betul-betul back memahami, mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita ini siapa? Ustadz siapa? Apakah seorang Bilal? Itu kan gelaran yang dibagi pekerjaan oleh umat, betul tidak? Apakah seorang ayah? Karena punya anak yang sedang diuji malam ini, Ustadz. Alhamdulillah. Apakah seorang suami? Karena ada istri. Istri ke Iswan, Ustadz? Iswan. Alhamdulillah. Sebab live Sedang live ya. Apakah kita nama zikri itu kan nama yang dibagi di IC. Padahal kan the real kita itu kan ya Iqra bismi rabbik. Kita ini diciptakan. Kita ini kan dari seketul daging kan, Ustadz ya. Jadi ketika kita di Arafah itu kita betul-betul harus memahami siapa kita sebetulnya sebagai hamba yang diciptakan. Nah, kalau kita hamba, siapa Tuhan yang menciptakan kita? Maka momentum di Arafah itu harus menjadi momentum kita betul-betul mengenal siapa diri kita, siapa yang menciptakan kita. Jadi bukan sekedar untuk duduk yang mungkin ibadah yes, doa yes, mungkin ada rehatnya juga ada di Arafah, tapi kan momen untuk betul-betul mengenal itu sudah ada ke belum? Nah, ketika tahun lepas saya bersama dengan Pak Ari, kami pergi haji itu di Arafah, kami mengamalkan zikir Asmaul Husna, Ustaz. Itu kami zikirkan sebanyak 33 set. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Bukan sekedar dilafazkan zikirnya, tapi justru untuk mengenal siapa Ar-Rahman itu. Siapa Ar-Rahim itu, siapa Al-Jami yang mengumpulkan jamaah haji di padang Arafah. Siapakah yang maha mengabulkan doa yang mujib itu. Nah, di situ kan mungkin tak semua orang merasakan dekat dengan Allah. Padahal kan ketika Arafah itulah Allah sedang dekat-dekatnya dengan hamba-hambanya. Nah, kita nak ambil betul-betul momentum, this is the time. Jangan sampai kita lost the moment gitu kan, Ustaz ya. Nah, mungkin sebagian dari jamaah tak merasakan, tak menyadari betapa momentum wukuf itu justru momentum yang sangat terbaik untuk kita betul-betul berdekatan dengan Allah. Nah, salah satunya melalui kita ingat Allah, zikirkan nama-nama Allah yang mulia, Al-Asmaul Husna. Tak kenal maka tak Cinta. Itu kata orang Malaysia, Ustaz. Kata orang Kami Indonesia sebutnya tak kenal maka tak sayang. tak sayang. Memang orang Malaysia lebih romantik berbanding kami, Ustaz. Tapi lagu-lagu Indonesia lebih romantik daripada Malaysia. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Mengakui ya, Ustaz ya. Ya, saya mengakuinya sebab ada seorang sahabat saya ni membuatkan lagu untuk kami. Masya Dan Allah. kata-kata dia memang Boleh sikit, Ustaz? apa ya? Saya pun dah lupa lah lirik lagu dia. Tajuk dia Lumur Dosa. Masya Allah. Aku makhluk berlumur dosa. Aku yang saya tak ingatlah lirik dia. Saya lupa. Nanti saya cek balik. Yang penting mendalam ya, Ustaz ya. Ya, tajuk dia tu lumur dosa. Saya tanya kepada dia kenapa? Dia kata manusia ni memang sentiasa berlumur dengan dosa. Allah Akbar. Ada satu lirik dalam tu, dia kata dia tidak aku tak sanggup bersujud padamu. Allah Akbar. Kerana apa? Malu. Masya Allah. Tapi kita perlukan dia. Iya, betul. Jadi terus meneruslah kita bertaubat dan sujud pada Allah. Masya Allah. Itu kalau sudah ada perasaan kesadaran macam itu kan justru jadi the best moment sebetulnya kan, Ustaz. Iya, betul. Ya kalau haji, ini kan haji kan, Ustaz ya. Untuk sampai ke sana pun kan sebuah perjuangan yang luar biasa. Pengorbanan hartanya luar biasa.
waktu yang diberi, keluarga yang ditinggalkan. Artinya kalau momen itu tak dapatkan, alangkah sia-sianya, alangkah sayangnya ketika Arafah, wukuf, tapi kita tidak connect, tak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak Fir, ada setengah orang yang mungkin bila dia tengok podcast kita pada malam ini baru dia tersedar. Masya Allah. Jadi bagaimana dia nak react ataupun apa yang boleh dia lakukan setelah yalah dah balik haji, tapi maybe dia terlepas momen-momen yang seharusnya diambil momen itulah. Iya betul. Bagaimana? Niat lagi, minta lagi, dan tak salah kan Ustaz ya, pergi haji lagi. Tak salah. Kalau Allah izinkan, Allah berikan rezeki, waktu, peluang, pergi lagi. Saya pun kan bukannya berniat bermimpi boleh 2 kali Ustaz. Dulu tanpa ilmu, tanpa ada pengalaman, tanpa ada, masih muda kan. Tapi ketika Allah rezekikan, saya berniat memang nak pergi haji lagi, alhamdulillah. Ternyata Allah panggil lagi. Bahkan saya nak pergi lagi Ustaz. Saya yakin Ustaz pun sama kan ya. Yeah. Karena kita nak betul-betul memperbaiki terus ibadah kita, momen-momen kita ketika berada di haji sendiri. Nah yang paling penting utama kan kita sedar at least malam hari ini bahwa Arafah itu harus menjadi momen yang terbaik yang kita sudah well prepared terlebih dahulu. Itulah kenapa kalau boleh itu sebelum waktu Arafah itu kita sudah bersedia terlebih dahulu. Apa persediaan? Jadi pengisian itu perlu diberikan Ustaz. Bukan hanya physical yang kita jaga kan ya. Ada orang kan jaga pemakanan, exercise itu penting. Jaga apa mentality dia, yes penting. Apa menghadapi toilet ketanyakannya, menghadapi beratur lah, makan tak sedap apalah macam-macam. Tapi yang paling penting adalah pengisian untuk betul-betul mempersiapkan dirinya dia secara spiritual dia. Dia memahami makna gitu kan ya, apa tujuan haji. Dia memahami betul-betul siapa dirinya, di mana dirinya, dan kenapa Allah jemput dia sebagai seorang tetamunya ketika haji itu. Kita jawab soalan pertama tadi. Masya Allah. Soalan pertama tadi betul Ya, Pak Fir? Soalan pertama siapa diri kita? betul. Kenapa kita buat haji? Siapa yang kita menghadap ni? Masya Allah. Dan apa yang kita nak kena buat selepas tu? Soalan pertama tu. Siapa diri kita? Masya Allah. Ini Kita kita nak 2 hari programnya Ustaz ya? Ya, insyaAllah kita 2 hari setengah. 2 hari setengah ya. Masya Kita nak memberi pencerahan kepada mereka yang mungkin sekarang sedang bersiap untuk pergi haji next year. Amin. Ya Ada Rabbal orang yang Alamin. telah pun mempersiapkan kursus-kursusnya, Betul. pergi kelas-kelasnya, telah mempersiapkan jiwanya, dah study dah apa nak kena bawa, beg berapa berat nak kena bawa, apa ni, kain ihram berapa pasang, 8 pasang nak bawa, yang perempuan 11 pasang, Masya separuh beg tu makanan. Kan? Soalan pertama tadi, siapa diri kita? Mungkin Pak Fir boleh jawab malam ini bagi Allah pencerahan Akbar. supaya kita semua boleh bersedia kan. Iya. Kita ini siapa sebenarnya gitu Iya. kan ya. Sekali lagi kan kita ini kan perlu kembali kepada bagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an sendiri. Bagaimana Allah tuh kan telah menyempurnakan kejadian manusia. Allah lah yang telah menciptakan Adam gitu kan ya. Dan Allah pun memuliakan kita sebagai hambanya. Dan yang paling luar biasa adalah ketika kita Allah panggil menunaikan haji, itu yang memanggil itu Allah. Ya. Bukan karena uang yang saya miliki, simpanan tabung haji saya, bukan karena saya mampu, bukan karena saya sihat, kuat, punya segala-galanya, tak. Tapi justru kita itu boleh ditakdirkan menjadi tetamu Allah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan tahu diri ini sangat penting, ya Ustaz. Sangat penting, betul. Sangat penting, bahkan sangat utama sebetulnya. Karena bayangkan kita mau jadi tetamu Allah tapi kita lupa diri. Seolah-olah ini karena uang saya boleh datang ke Tanah Suci. Karena saya orang kaya. Karena saya punya simpanan di tabung haji yang memang sudah cukup masanya. Yang maha memberi rezeki itu siapa sebetulnya? Yang memberikan kesehatan itu siapa? Yang memberikan takdir kebaikan melalui panggilan haji itu siapa? Nah, kalau kita sudah tahu diri, maka kita pun akan datang memenuhi jemputan itu kan dengan segenap kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bukan tentang seberapa tinggi ilmu kita,
tentang seberapa banyak hafalan bacaan dalam doa haji atau semua yang diajarkan ustaz, tapi tentang seberapa kita nak memenuhi panggilan Allah. Ini panggilan cinta kan ustaz ya. Kita pun menyampaikan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Betul ke kita datang itu karena panggilan cinta kepada Allah? Karena kita nak diakui, oh saya ini dipanggil haji tahu, dijemput haji. Oh saya ini ada uang, saya mampu tahu. Saya bayar. Saya bayar nih, apalagi yang mungkin ada beberapa package tertentu kan ya. Ini karena usaha saya nih. Ini karena saya betul-betul kaya. Oh berubah tiba-tiba nih. Jadi macam tu Ustaz. I try. Padahal ya uang itu dari siapa? Waktu itu dari siapa? Kesehatan itu dari siapa? Yang mentakdirkan kita hadir itu siapa? Maka tahu dirilah kita sebagai hamba yang Allah pilih. Allah izinkan untuk menjadi tetamunya. Dan itu kan disampaikan juga dalam Quran kan, lihatlah kata Allah kepada para malaikat, hamba-hambaku datang kepadaku dalam keadaan susah payah dengan unta yang kurus-kurus. Karena memang untuk mendapati jemputan Allah ini sangat susah sebetulnya, sangat payah. Ini bukan sekedar dari sisi physical, material, tapi dari sisi usaha niat kita juga boleh jadi nih. Karena sebagian di antara kita mungkin ada yang sudah layak tapi dia masih merasakan saya tidak lagi masanya nih. Saya mungkin belum waktunya, tak sanggup lagi, tak berani lagi. Padahal sudah Allah panggil. Nah itu pun kita harus berjuang untuk meyakinkan diri kita harus mensyukuri, menikmati menjadi tetamu Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, boleh sahabat-sahabat kita di TikTok boleh share kata kunci yang pertama haji seorang hamba. Bukan sebagai tuan, bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai aku orang yang berjawatan tinggi. Betul. Bukan sebagai seorang yang saya somebody, tapi kita datang sebagai seorang hamba. Masya Allah. Kenal diri kita, kata kunci pertama diri kita adalah sebagai hamba. Ada orang yang banyak duit, tapi banyak kita dengar cerita orang tak ada duit pun sampai. Betul Ustaz. Orang yang tak sihat, orang yang sahabat saya potong kaki di sana, boleh juga sampai. Sampai. Kalau kami dibuat sinetron Ustaz, tukang bubur naik haji. Wow, sini tukang bubur naik haji. Karena memang reality seperti itu. Ya betul. Siapapun kalau Allah sudah pilih kan ya, rezeki itu Allah yang atur semuanya. Jadi semua yang menyaksikan pada malam hari ini, teruslah berprasangka baik, teruslah sampaikan doa, minta kepada Allah agar Allah memilih kita semuanya sebagai sebaik-baik hamba yang Allah izinkan menerima jemputan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Soalan yang kedua. Siapa ingat soalan kedua? Ingat soalan kedua. Siapa yang kita nak menghadap ni? Siapa yang kita nak mempersembahkan haji kita? Soalan kedua. Soalan yang ustaz pun sudah tahu jawabannya. Siapa dia? Rabbul Jalil. Allahu Akbar. Tapi orang boleh sebut. Betul. Tapi nak memahami bahawa dia adalah Tuhan, that is one part. Betul. Kenapa juga Pak Fir membacakan ataupun mentelaah, memahamkan sifat Asmaul Husna pun. Ya. Maybe Pak Fir boleh share. Oke, Ustaz, ada kampung halaman kita? Ada. Di mana kampungnya Ustaz? Di Pahang. Rindu tak nak balik kampung? Of course. Kalau time raya je, betul tak? Mesti langsung usaha untuk balik kampung. Betul. Tapi ya, saya Ustaz? lebih rindu nak pergi haji. Iya, balik itu kampung. pasti Ustaz. Pasti. Ini sekedar perumpamaan saja. Kenapa kita balik time raya itu nak balik kampung? Kenapa kita rindu nak pulang kampung? Itu di sana nak jumpa siapa Ustaz? Ibu nak ayah. Ada ibu ayah kita, betul ke tidak? Time raya itu yang kita rindukan, apakah sekedar makanannya sahaja atau justru ada sesuatu yang lebih dari itu sebetulnya Ustaz? Kasih sayang. Ada kasih sayang, betul ke tidak? Cinta. Saling mencintai, saling memaafkan, silaturahim, betul ke tidak? Betul. Pertanyaan saya, yang menciptakan kasih sayang itu siapa?
Yang menciptakan cinta itu siapa? Yang menciptakan sifat rahim itu siapa? Pemiliknya ya. Pemiliknya siapa? Yang membuat orang saling memaafkan itu, yang menciptakan sifat pemilik pemaaf itu siapa? Kita sanggup susah payah balik kampung, jam gitu kan ya, karena kita rindu kepada itu. Nah justru kan kalaulah balik kampung saja kita sanggup berkorban untuk rasakan cinta kasih sayang. Ini apatah lagi kita di padang Arafah yang Allah sampaikan, itulah waktu Allah sedekat-dekatnya dengan hambanya. Masya Allah. Saya dapat faham kenapa Pak Fir rasa begitu. Tuan-tuan, padang Arafah ni adalah bumi air mata. Allah. Bumi dan juga saat di mana hamba itu the best version bagi diri dia. Situ dia menangis, situ dia merasakan dia berdosa, Betul. situ dia minta ampun, dan situ juga dia rasa Allah itu ampunkan dia. Betul. Kan? Nah, namun ada juga sebagian yang dia berdoa nih Ustaz, dia menangis. Tapi dia doanya lebih kepada Dirinya. untuk sekedar apa? Kekayaan. Allah. Dia nak sejahtera, dia nak dunianya berjaya, dia nak kesehatan, nak keluarga. Dia nak betul-betul semua keinginan dunia dikabulkan, Ustaz. Padahal itu momen dia sedang dekat dengan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Pernah tak minta cinta kasih sayangnya? Apatah lagi di momen haji. Ini bayangkan kita balik kampung jumpa emak, jumpa ibu, contohnya ayah. Tiba-tiba yang disampaikan, aku rindu pada makananmu emak gitu kan ya. Padahal emak itu kan rindu kepada anaknya karena kasih sayangnya, karena cintanya. Apatah lagi yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang susah payah hambanya sudah sampai, tapi justru dia bukan datang untuk meminta cintanya, bukan meminta kasih sayangnya. Dia malah meminta-minta dunia, padahal sudah di padang Arafah. Artinya apa? Dia masih tak kenal lagi siapa dirinya. Dia masih tak memahami dia sedang berhadapan dengan siapa sebetulnya. Kan waktu momen Allah dekat itu kan sangat banyak ya Ustaz ya, ketika apa Lailatul Qadar, ketika apa waktu sepertiga malam tahajud, dan juga ketika waktu tertentu yang diajarkan oleh para ustaz. Nah ini kan sudah jelas padang Arafah, haji lagi kan, mereka yang terpilih itu tentu kita perlu betul-betul mengukuhkan satu keyakinan bahwa this is the best moment antara kita dengan Allah saja untuk mendapatkan perasaan cinta kasih sayang itu. Itu kalau dapat Ustaz, Masya Allah. Saya yakin percaya yang membuat orang kenapa nak rindu lagi nak pergi haji itu karena itu. Bukan karena dapat gelaran haji, bukan karena dia apa dipuji orang karena tahniah haji ya, panas suhu apa Mekah Madinah ya. Susah ya. Makan sedap ya. Makanan macam mana ya tak, justru karena dia boleh meluahkan cintanya kepada Allah dan dia pun merasakan Allah pun dekat dengan dia. Itu yang membuat dia rindu nak balik lagi. Itu yang paling mahal tuan-tuan dan puan-puan. Merasai bahawa Allah juga membalas cinta kita. Allah. Itu benda yang mahal yang kita kena usaha untuk dapat. Dan usaha itu bukan bermula ketika dah sampai di padang Arafah, tapi bermula lagi di tanah air. Bagaimana kita pupuk, bagaimana kita belajar, Pak Fir. Setuju Ustaz. Alhamdulillah kita selesai di Arafah, kita akan berpindah ke Muzdalifah. Ini Arafah pun tak selesai sebetulnya Ustaz. Tak selesai. Tapi tak apa, kita harus move on ya Ustaz ya. Kalau tak sampai 2 hari program kita. Ya betul. Sebab momen-momen di Arafah itu sangat banyak. Sangat banyak. Dan waktunya pun terhad kan Ustaz ya. Waktu yang sangat terhad yang kita perlu betul-betul ambil momennya, fokus betul-betul. Kalau sudah dapat momennya, kita connect dengan Allah, kita doa pun, itulah menjadi doa yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya sangat yakin percaya itu Ustaz. Pada Pak Fir, kita balik semula dekat Arafah. Bas tak sampai lagi. Pada Pak Fir, apa doa yang paling kita kena minta di Arafah? Kalau doa yang diminta oleh baginda kan ya, yang disampaikan juga oleh Nabi Daud ya Ustaz ya, yang apa memohon cinta itu kan ya. Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, amal yang dapat menambah cintaku kepadamu. Jadikanlah cintaku kepadamu melebihi cinta
terhadap diri sendiri, keluargaku dan air yang dingin. Itu kalau disampaikan di padang Arafah Allah syahadu. dengan sepenuh perasaan, sepenuh cinta, itu kan rasanya sudah tak ada sudah selesailah urusan kehidupan dunia kita nih Ustaz. No, balik saja. Apakah ada lagi yang lebih dari cinta Allah? Amal yang kita lakukan selepas haji, amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Rasanya sudah cukup kita gitu kan dengan kehidupan dunia itu. That's why banyak zikir Asmaul Husna Husna. Dan fahamkan. dan faham. Siapa yang sudah hafal Asmaul Husna? Boleh jawab yes. Ya kat sini pun nak jawab yes. Siapa yang sudah faham makna di sebaliknya? Dan siapa yang sudah rasa ketika kita berzikir Asmaul Husna? Kalau sudah rasa itu kan mesti akan, ya samalah seperti macam panggil nama apa, Pak U, Mak U, itu istilahnya ya. Tentu ada rasa, betul boyfriend, tidak? girlfriend lah. Oh sayang, gue sebut nama dia kan tentu ada feel. Ini memanggil nama Allah gitu kan ya. Semoga ada perasaan kita semua ya malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Pagi. Oh macam dah alumni ya Alumni sikit-sikit ya. Dah lului. Kita raikan juga soalan di TikTok kita. Pak Fir minta tolong bagi tips untuk umrah. Walaupun Tips apa nih? Tips duit untuk umrah. Aduh. Mungkin juga tu. Okay. Tips untuk umrah lah, maksudnya apa yang mungkin boleh ditambah baik pada ibadah umrah kita. Ya. Tentu kan kita perlu persediaan ya, secara fizikal, secara mentality, emotional dan juga spiritual kita. Pada kami yang utama terpenting adalah secara spirit dulu. Nah, spirit ini kan kita betul-betul memahami apa makna di sebalik umrah kita. Apa tujuan kita umrah. Nah, itu yang perlu betul-betul dalam dulu tuh Ustaz. Yang betul-betul kita merasakan, oke, saya punya alasan besar untuk umrah. Karena memang paham makna dan tujuannya. Yang pasti bukan sekedar untuk berselfie. Nah, Ambil gambar. ni kita Sekedar, pergi Kedah San. nak pergi update sosial media gitu kan ya. Nak tunjuk orang saya umrah, saya haji. No. Bukan sekedar untuk nak dihormati, dihargai manusia. No, itu bukan tujuannya itu. Tapi ada yang lebih jauh lagi. Kita nak betul-betul dapatkan cinta Allah, nak kita rebut peluang untuk membuktikan cinta kepada Allah. Itulah melalui umrah haji kita. Ada satu lagi soalan mana tadi? Apa perasaan Pak Fir ketika wukuf di Arafah dengan lautan dan jutaan manusia? Perasaannya itu seperti orang yang makan durian, tuan-tuan. Pernah makan durian musangking, Ustaz? Alhamdulillah. Hanya yang pernah makan durian saja yang faham perasaannya. Yang pasti tak mungkin dijelaskan dengan cakap, oh manis rasanya. Oh macam apa? Lemak-lemak. Itu kan hanya usaha untuk menjelaskan, tapi perasaan itu kan itu hanya di hanya dalam perasaan kita yang boleh menyampaikannya. Yang pasti itu kan perasaan yang tak tergambarkan. Jadi kata-kata Tiada dapat kata-kata yang menggambarkan. dapat menggambarkan. Macam lirik lagu lah. Betul, sudah berubah Ustaz ya. Dan langsung pergi haji. Insya Allah Anda akan faham seperti apa rasanya tuan-tuan. Yang pasti seperti jatuh cinta. Jatuh cinta sejuta rasanya. Sambung Ustaz. Kalau saya sambung, kita tambah lagi 3 hari. Okey, kita telah selesai. Ada soalan lagi? Kalau ada soalan boleh share di TikTok kita. Mungkin kat sini juga ada soalan. Kita nak beralih ke Muzdalifah. Masya Allah. Boleh Pak Fir? Boleh Ustaz. Bismillah, saya ikut Kita mutawif. pindah ke, kita ikut mutawif ya. Debar pula mutawif, makmum saya Pak Fir. Okey, kita berpindah ke Muzdalifah. Selepas maghrib kita akan naik bas Allah. pergi ke Muzdalifah. Kita akan turun, bawa beg, turun di Muzdalifah, tempat yang berbumbungkan langit. Antara tempat mustajab doa juga. Allahu Akbar. Apa yang falsafah di sebalik Muzdalifah ni? Dia apa benda yang boleh kita ambil pelajaran daripada ibadah bermabit di Muzdalifah? Masya Allah. Ini saya bukan seorang ustaz yang mencoba berceramah. Saya tak ada tauliah untuk menjelaskan secara hukum hakam ustaz, tapi lebih kepada makna sekali. Ya, makna. Ini pun yang diajarkan oleh guru saya. Jadi kan ketika kita mabit di Muzdalifah itu kan kita mencari
batu ya Ustaz, betul ya, untuk kita bawa, untuk kita lontar di Mina. Nah ternyata haji ini kan bukan sekedar ketika di tanah sucinya, tapi maknanya kita nak bawa ke tanah air, tuan-tuan. Ketika Anda sudah mengenal siapa diri Anda faham siapa Allah, mengapa Anda hidup di Padang Arafah, ternyata realitinya Anda harus berjuang dalam hidup ini, betul ke tidak tuan-tuan? Nah dalam hidup ini kan perlu cari apa nih batu-batu di tempat yang gelap. Batu-batu hitam yang selama ini mungkin masih tersimpan. Yang mesti kita cari dan kita bersedia untuk lontarkan. Coba jujur lah ya. Saya, Ustaz, Anda semua banyak tidak yang perlu dilontar, dibuang dalam diri ini tuan-tuan. Masya Allah. Banyak gila. Gila pun tak banyak macam tu. Gila pun tak macam tu sangat ya. Coba sebutkan contoh-contoh nih hal yang perlu kita lontar dari sisi perangai kita ke atau hal yang buruk dalam diri kita tuan-tuan. Apa contohnya? Bertangguh, malas, apalagi mubazir, sangka buruk, hasad mungkin ya, dengki, membawang para wanita, tiba-tiba para wanita, tamak, iri, dengki, semua yang kita sebutkan yang ada yang sedar dan tak sedar. Nah itu yang perlu kita korek, ya kan ya. Nah gambaran kita mabit untuk berdiam diri di tempat gelap, di bawah, di waktu malam itu adalah sebuah gambaran kita perlu nih dalam hidup ini untuk betul-betul mencari apa hal-hal yang Allah mungkin tak suka kita seperti itu selama ini. Yang bukan mendekatkan diri kita kepada Allah, kita perlu cari dulu. Identify. Kita perlu fahami kekurangan kita, kelemahan kita untuk kita lontar, Ustaz. Jadi momen itu sangat penting untuk kita refleksi diri. Kita memikirkan, kita ini selama ini hidup ini apa ya yang masih kurang, yang silap nih. Kepada istri ke, kepada suami ke, anak-anak kita ke, ibu bapak kita ke. Kalau yang bekerja kepada majikan ke, majikan kepada para pekerjanya. Banyak sangat agaknya. Walaupun nampaknya gelap, walaupun batu hanya 7, tapi ternyata tak pernah habis jumlah batu di Muzdalifah untuk dikutip, dicari. Karena itulah realiti manusia yang akan selalu jumpa kekurangan, kelemahan dalam dirinya. Nah itu momentum yang kita perlu ambil masa untuk kita self-reflect dulu. Tentang kekurangan, kelemahan yang perlu kita lontar bersama-sama. Jadi bayangkan base-nya haji itu kan kita nak bawa spiritnya ke tanah air. Ini bukan sekedar selesai, mabit diam dah, sambil dia scrolling update status kan tengah Muzdalifah, penat ya, letih nih. Nah, itu tak bermakna artinya kan. Nah, kita nak ambil makna untuk kita ambil momen sebentar. Nah itu yang sangat penting nih Ustaz, kita ambil nih kesempatannya. Kalau kita tengok kita berada di Muzdalifah ni dan kita bermabit di 1/3 malam tu, adakah ini memberi makna waktu yang sesuai untuk kita refleks ataupun kita muhasabah diri ini adalah pada waktu malam ataupun bila-bila waktu sahaja? Ya, tentu saya yakin boleh bila-bila masa Ustaz ya. Tapi kan dari sisi kegelapan malam ini kan sesuatu yang mungkin tak nampak, yang mungkin susah untuk ditemukan di saat keadaan sebaliknya yang terang benderang. Nah kita ini kan banyak mungkin selama ini lebih perasan sesuatu yang baiknya, tapi yang kita mungkin tak baik, yang kita lemah itu kita tak perasan selama ini. Nah kita perlu ambil masa dalam kegelapan itu untuk kita betul-betul usaha jumpai, dapati apa yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Karena kan lebih baik menjadi orang yang merasa banyak kurangnya, banyak dosanya berbanding kita merasa saya sudah tak jumpa nih batu nih, memang saya sudah bersih nih, tak perlu pun ke Mina nih, terus Arafah terus pergi ke Mekah sajalah. Tak sah gitu kan ya haji kita. Karena itulah arina manasikana yang sudah menjadi tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, satu sisi yang berbeza pandangan kita tentang ibadah bermabit di Muzdalifah. Pak Fir, saya suka nak melihat satu benda dalam kita refleksi diri, muhasabah diri, kita melihat balik siapa diri kita ni, apa sebenarnya cabaran-cabaran yang kita akan hadapi sebelum kita nak memahami bahawa nak melihat
kelemahan diri, nak melihat apa yang perlu kita perbaiki, apa cabaran-cabaran dia sebenarnya? Ya, yang pasti kan kita perlu mengakui gitu kan ya. Apa di situ kan mungkin akan ada challenge dari ego kita nih Ustaz. Bagi sebagian orang mungkin dia merasakan apa tak perlulah yang namanya self refleksi, mencoba mengenal diri, melihat kekurangan kelemahan ini, seolah-olah dia merasakan saya ini sudah oke, sudah baik, apa tak ada masalah gitu kan ya. Padahal boleh jadi itulah bibit-bibit kesombongan dalam diri manusia. Nah itu kan kita kan sudah wukuf nih di padang Arafah nih. Allah nak jaga kita mengekalkan momentum untuk kita tahu diri tadi Ustaz. Maka ketika tahu diri, kita pun tengok juga nih. Apa nih yang kita perlu sedari, yang kita perlu bergantung balikan kepada Allah. Dan kita buang semua sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang iblis yang membuat iblis itu kan diturunkan dari surga. Kita ini kan kampung halamannya di surga. Tapi karena ada sifat bongkak, angkuh, yang sifat iblis itulah yang membuat akhirnya dibuang dari surga. Nah padang Arafah itu kan ibarat kita sudah ada di taman surga. Tapi ingat gitu kan ya, jangan sampai kita justru terhasut oleh keburukan dalam diri yang kita mungkin tak perasan, tak sedar. Karena jangan-jangan juga nih Ustaz, lepas Arafah kan seolah merasa Jadi sudah bersih. selesai nih haji. Time haji kan Arafah. Nampaknya sholat saya khusyuk, doa pun dimakbulkan nih. Padahal ketika itu justru jadi semakin besar nih batu hitam dalam diri kita nih. Nah itu yang kita perlu dilatih. Allah sedang melatih kita sebetulnya nih. Satu rangkaian ibadah ritual yang maknanya sangat besar, sangat bermakna untuk kita bawa untuk kehidupan kita semuanya. Guru-guru saya pernah sebut begini, di Arafah ni adalah titik terbaik manusia. Menangis, sedih, minta ampun. Dan selepas itu dia akan menjadi lebih sensitif. Lebih sensitif. Diuji penat sedikit, mungkin akan keluar marahnya. Masya Allah. Kan? Bila bas lambat akan keluar garangnya. Kan? True color. Yes, true color. Sedangkan itulah sebenarnya ujiannya kan. Padahal true colornya sebagai hamba khalifah sebetulnya kan ya. Tapi yang hitam itulah yang keluar yang tadi itu. Adakah itu penanda bahawa dalam diri kita ni mungkin ada yang sedang diuji begitu, mungkin dia tak perasan. Adakah itu bermakna rasa sehitam dalam diri dia ni lebih besar daripada buih-buih putih dalam dirinya? Yang pastikan manusia fitrah kan Ustaz ya. Allah sempurnakan dengan kebaikan dalam dirinya. Tapi ternyata realitinya ada yang mengikuti bukan kebaikan tapi justru keburukan itu. Nah itu yang Allah sedang melatih di tanah suci. Termasuk yang paling berat adalah dalam keseharian realiti hidup kita. Malam ini pun sama, jujur betul ke tidak? Ada tak ujian kebaikan keburukan? Pasti ada. Alah Pak Fir ni lama sangat cakap ni, cepatlah nak makan ni. Ada tiba-tiba nasi Arab kot. Ada ujian Ustaz kan dengan anak yang dalam ujian. Kan pasti akan ada hal-hal yang baik buruk itu akan berperang dalam diri kita. Jadi momentum haji sendiri pun momentum kita semakin sensitif tadi Ustaz ya. Semakin sensitif apa dengan diri kita sendiri. Nah itu yang membuat kita semakin artinya memiliki sebuah kesadaran yang sangat luar biasa. Allah sedang latih sebetulnya. Kita raikan juga soalan, kalau rasa diri okey tu confirm tak okey? Betul. Betul nih Mi. Itu betul, yang apa perlu hati-hati gitu kan ya. Dan juga ada satu lagi soalan, Pak Fir, ada tak doa atau amalan tertentu untuk mempercepatkan keberangkatan haji? Ni nak minta haji cepat ni. Boleh. Ada. Tinggal pergi aja ke tabung haji, daftar bayar. Insya Allah cepat itu ya. InsyaAllah. Kalau tak lepas buat surat apa permohonan layuan. Insya Allah. Dia tanya ada tak doa atau amalan? Doanya sampaikan ke Allah saja sepenuh hati. Allah itu kan maha mengetahui. Allah maha tahu dan Allah itu akan berikan waktu masa yang terbaik untuk dijemput kita untuk pergi haji. Jadi kita bukan yang mengatur Allah, tapi Allah yang mengatur kita.
Jangan sampai terbalik pula ya. Ya. Seolah-olah Kita memaksa. cemana sih Allah nih kan udah doa nih. Ini udah minta tapi tak dikabulkan juga. Yang Tuhan ini siapa sebetulnya? Ya, Gitu kan. itu soalannya. Aduh. Siapa Tuhannya kan? Tuh kena lontar jumrah, tuh kena dibuang tuh kan ya. Alhamdulillah Pak Fir sebut kita berangkat ke Muzdalifah. Daripada Muzdalifah kita akan naik bas pergi ke Mina. Masya Allah. Ada yang jalan kaki, Betul. ada yang naik bas. Allah. Kita sampai di Mina, pertama sekali perbuatan adalah melontar jamrah kubra. Masya Allah. Apa Pak Fir? Falsafah di sebalik melontar jamrah tu, apa yang kita perlu bawa balik daripada amalan tu? Ya, betul. Sejarahnya kita tahulah, Betul. sejarah Nabi Allah Ibrahim melontar syaitan yang cuba menyampaikan berita-berita yang tidak benar pada diri kan. Jadi apa cerita Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim, sekarang cerita kita. Iya. Apa Pak Fir? Cerita kita yang diambil makna dari perjalanan Nabi Ibrahim. Ya, alaihissalam. betul. Jadi apa baginda itu kan diuji dengan ujian godaan setan tadi. Nah, pertanyaan saya Ustaz anak cucu Nabi Ibrahim diuji juga ke tak? Ujiannya kecil-kecil ke luar biasa. Nah, kalau bicara dimension ya Ustaz, mungkin ada 3 dimension. Yang pertama secara spiritual, emotional dan physical. Mungkin itulah kenapa ada 3 tempat lontar jumrah. Ada ula, usta, akobah, betul ya. Jadi mungkin gambaran pertama secara spiritual ini yang paling besar ini. Jadi jangan-jangan kita selama ini terlalu meninggikan kecintaan kita kepada selain Allah. Nah, itu yang perlu dilontarkan. Karena jangan-jangan sudah jatuhnya musyrik Ustaz ya. Ya. Sudah kita menuhankan yang lain. Nah, realiti hari ini ramai tak orang yang menuhankan selain Allah, Tuan Puan. Walaupun cakapnya Allah Tuhan saya. Dia sujud, dia sholat, dia mengakui Allah, tapi realitinya kalau dia kerja, siapa Tuhannya? Apa Tuhannya? Tuan Puan? Ada jawaban ke dalam dewan ini? Mungkin sahabat-sahabat di TikTok nak jawab soalan Pak Fir. Yang kerja siapa Tuhan yang selama ini kita sedar tak sedar agung-agungkan, yang kita tinggikan. Jujurli. Pasti karena nak kerja ya, pasti nak kekayaan, nak harta, nak pangkat. Jangan-jangan itu Tuhan kita. Masya Allah. Kalau kita berkeluarga, jangan-jangan cinta kepada anak sudah too much, berlebihan risaunya kepada anak. Kita tak pernah menangis ketika jauh dari Allah, tapi jauh dari anak sedikit saja menangis gitu kan ya. Anak tinggalkan kita pergi ke sekolah asrama penuh, setiap malam menangis. Terasa ke Ustaz? Belum lagi. Oh, belum lagi. Belum lagi. Masih kecil lagi anak kita. Masih Ya. kecil. Nah, tapi jangan-jangan tak sedar sudah menuhankan anak kita berbanding kepada Allah. Termasuk yang paling berat adalah menuhankan diri sendiri nih. Ustaz. Seolah-olah yang paling penting adalah kita, gitu kan ya. Sayalah segala-galanya. Saya yang perlu dihormati. Nah, itu yang kita perlu lontar, rasa cinta tertinggi selain kepada Allah, itu yang paling luar biasa godaan kita. Yang kedua secara emosional nih, sesuatu yang mungkin berlebihan, kita terlalu suka kepada sesuatu nih Ustaz. Kan ada orang kan nak follower, orang suka like, kalau ada komen ada share gitu. Kalau dihormati, dihargai itu mesti best. Kalau suami puji, ya kasih itu ya. Kalau apalagi pas pengantin baru gitu kan ya. Kalau anak-anak kita hormati, tentu kan akan ada perasaan yang kita best. Nah, jangan-jangan tak sedar selama ini pun kita sudah berlebihan tentang pujian penghargaan manusia yang membuat emosional kita merasa best gitu kan ya. Itu kita perlu lontar juga. Yang last ketiga adalah tentang material. Yang tadi secara uang itu yang mungkin cinta ke uangnya sangat luar biasa, sedikit-sedikit berapa untungnya, berapa yang saya dapat, berapa paymentnya. Ada payment ke status ini? Wallahualam, saya pun tak tahu lagi. Rezeki tak salah alamat. Yeah. Yang penting dapat ridho Allah kan yang pertama. Betul. Nah, tapi itu yang kita perlu lontar karena tak sedar selama ini itulah yang justru menjadi godaan besar manusia. That's why sesudah kita padang Arafah, cari kekurangan kelemahan kita, maka buang semua kecintaan itu di
Mina, tuan-tuan sekalian. Dan perjuangan melontar itu kan perjuangan yang sangat luar biasa. Beberapa tempat lontar itu kan akan macam perang gitu. Ya, betul. Itu boleh jadi apa, pakaian kita, mungkin ada tangan kemana-mana, itu akan hal yang sangat apa ya, normal berlaku. Ya. Itulah gambaran reality ketika kita berjuang untuk membuang semua cinta-cinta dunia tadi. Nah itu yang kita perjuangkan Ustaz dalam lontar jumroh di Mina. Saya percaya Pak Fir, sekadar perjuangan kita pergi melontar dan juga perjuangan kita membaling batu yang sebesar ibu jari, sebesar jari kelingking ni saja, saya rasa ianya tidak cukup untuk kita membuang Betul. membuang sifat-sifat buruk, sifat-sifat bazbumah, ujub, takabur, riak, mentuhankan benda lain, Lontar payung katanya, lontar kasut juga. lontar kasut, lontar payung. Ketika habis batu ya. Ya betul. Habis batu, baling botol air, Masya Allah. apa saja yang dia boleh dibaling. Saya rasa benda itu tak cukup untuk kita membuang benda-benda buruk, perkara-perkara buruk dalam diri. Apa yang kita boleh bawa balik bila kita bawa ke tanah air nanti? Apa yang berterusan yang kita perlu buat untuk terus membuang lontaran itu berterusan? Ini yang penting nih. Kita kan lontar setan ya. Ya. Setannya di mana pertanyaannya? Saya tentu di sini. Ada di Mina, di Batu ke, atau justru yang dalam diri kita. Nah kalau setannya di tempat lontar jumroh, itu kan setiap tahun dibaling batu. Ya, tak mati-mati Sudah pengalaman mereka. Mereka cakap tak kena, karena sudah biasa. Padahal yang di dalam diri itulah yang perlu dilontar. Sekarang bayangkan kalau batunya dilontar, tapi yang di sininya tak dibuang, itu jadi haji setan dalam dirinya. Haji syaitan. Haji syaitan, sudah jumpa dengan seluruh haji setan di seluruh dunia. Masya lah. Allah. Itu Berkumpul di situ ya. Sudah mabrur betul dia hajinya itu. Nah itu yang menjadi satu satu hal yang kita perlu faham gitu kan ya, tujuan. Ada ritual, ada amalan, tapi tentu apa maknanya, apa tujuannya. Yang kita boleh relate dengan kehidupan kita, reality dalam kehidupan keseharian. Nah, itu yang kita nak bawa Ustaz. Dan Karena tentu lain kan Ustaz ya. Sekedar tahu teori oke. Ya. Ini lontar jumroh oke. Tapi ketika kita di sana, Ya. kita akan rasa tuh, Ustaz. Bagaimana kita nak buang satu persatu itu kan, kita pun berazam betul-betul, kita nak, ya Allah sudah penatlah, letihlah selama ini saya cinta dunia, sangat sombong, pemarah, pendengki, membawang, tiba-tiba ke perempuan. Itu saya sudah penat sangat-sangat, saya nak selesai sudahlah. Nah kalau boleh kita nak bercerai dengan sifat buruk itu di lontar jumroh. Ini bukan di mahkamah nih, tapi bercerai di tempat lontar jumroh. Kalau Anda sudah betul-betul ada keazaman itu the best moment untuk kita tuh sebetulnya. Jadi nak pergi haji lagi saya ini jadinya. Iya. Karena Allah tuh kan cuman ya, Allah tuh latih, tapi latihan untuk kita bawa pulang lagi ke tanah air. Lagi. Kalau Selepas balik nanti belum habis lagi. Belum habis lagi, akan terus lagi. Masih ada lagi. Tapi kita ada pengalaman di tanah suci yang tentu lain gitu kan ya, yang betul. best, yang Allah sedang melatih diri kita semuanya. Masya Allah. Pengalaman saya Pak Fi masa saya melontar tu memang ketika saya nak pergi tu saya mencari-cari apa sebenarnya yang aku ingin lontarkan. Jawapannya tadilah, kamu bukan lontar syaitan yang di batu. Kamu bukan lontar syaitan yang Nabi Ibrahim jumpa dulu. Tapi kamu melontar syaitan yang ada dalam diri kamu. Allah Akbar. Bayangkan jamrah yang besar itu adalah diri kamu. Betul. Balinglah di situ, buanglah segala-gala. Masya Allah. Tapi selepas balik di Malaysia, masih lagi cabaran-cabaran kita ada kan. Itulah kenapa mabrur itu kan sesudahnya Ustaz ya. Yeah. Sudah kita hajinya itu, kita akan nampak output mabrur itu seperti apa ketika reality di tanah airnya sendiri. Maka mudah-mudahan semua yang pernah haji, Allah berikan haji mabrur. Amin. Kalau ada yang kurang silap salah, Allah ampuni kekurangan kesilapan Amin. kita semuanya. Semoga boleh pergi lagi bagi yang sudah, bagi yang belum segera Allah panggil Amin. haji. Amin ya rabbal alamin. Ini doa mau hijrah ya Ustaz ya, tak lama lagi kan. Kita nak hijrah melalui spirit haji nih. Masya Allah. Masya Allah. Cantik Allah susun ya. Itulah. Haji, selepas itu Muharram. Allahu Akbar.
Hebat. Dia mabrur itu ketika hijrah kita kan Muharram. Masya Allah, permulaan hijrah itu. Allah. Allah. Okay, Pak Fir, kita selesai melontar. Tuan-tuan semua telah pun melontar 3 jamrah. Bukan melontar di kedai-kedai kakiyah dan sebagainya. Itu dia. Itu. Yang gelak ni yang terasa ni agak. Yang gelak tu yang pernah buat lah. Dan kita, alhamdulillah selepas itu kita akan pergi ke Mekah balik untuk buat tawaf dan juga sa'i. Boleh Pak Fir kongsikan pada pandangan Pak Fir, apa falsafah, apa rasanya tawaf tu? Kenapa pusing 7 kali dan sebagainya. Ini perlu training 2 hari nih Ustaz untuk Itulah. menjelaskannya. Allah Training Akbar, tawaf. training tawaf ya. Yang pasti itu kan Allah itu kan apa ya? Allah itu memberikan perintah untuk manusia agar mereka iqra gitu kan. Kenapa bulan itu berputar mengelilingi bumi dengan putaran anti-clockwise? Kenapa bumi berputar mengelilingi matahari itu anti-clockwise? Kenapa sel-sel dalam diri kita itu ada apa? Dia berputar anti-clockwise. Kenapa elektron berputar anti-clockwise? Dan kenapa ibadah tawaf juga sama berputar anti-clockwise? Apa berputar berlawanan arah jarum jam? Pertanyaan saya, yang menguasai segenap makhluk itu siapa? Yang menciptakan alam semesta raya itu siapa? Yang menciptakan setiap jiwa dalam diri manusia itu siapa? Ketika Allah memerintahkan semua untuk berputar, bertasbih, bertawaf, maka itu semua kehendaknya siapa? Keagungan, kebesaran siapa? Nah pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya taat, patuh atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Mekah itu kan kisah Nabi Ibrahim. Ka'bah itu kan dibina atas cinta baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sudahkah kita dapatkan pelaksanaan perintah tawaf itu dengan sepenuh cinta, kepasrahan kepada Allah, sepenuh cinta kita kepada Allah? Jadi best kan ya, sudah kita berjuang lontar jumroh, kita sudah buang semuanya, ya Allah saya sudah usaha nih ya Allah, buang semua kekurangan kelemahan saya ya Allah. Yang ada sekarang hanyalah tolong isi hati dan jiwa saya untuk cinta hanya tertinggi kepadamu sahaja ya Allah. Izinkan Ka'bah yang kulihat, yang aku sedang berputar bertawaf ini ya Allah, yang ada hanyalah cinta kepadamu sahaja ya Allah. Tak ada yang lain yang lebih tinggi melainkan tingginya cintaku kepadamu ya Allah. Kalau Arafah menemukan cintanya, siapa Allah yang maha cintanya. Tapi kalau Mekah tawaf itu adalah kita bukti cintanya kepada Allah. Karena kan jangan katakan cinta kalau tidak ada buktinya. That's why kita tawaf itu sebagai bentuk bukti kita itu taat cinta kepada Allah, seperti alam semesta yang cinta taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi masalahnya, orang tawaf haji selama ini macam mana? Yang umroh macam mana saat ini? Sepenuh cinta, sepenuh perasaan ke, atau sekedar nak cepat-cepat bila lah nak habis nih. Ramai orang nih, berapa ribu nih orang nih, penat lah, belum lagi panas lah. Nah itulah yang menjadi satu satu ujian nih kita yang sedang menjalani ibadah haji umrah ketika tawaf. Alhamdulillah, satu benda yang saya dapat malam ni, sedangkan seluruh alam membuktikan cinta pada Allah, putarannya begitu, kenapa manusia tidak beroleh cinta begitu, tidak membuktikan cintanya pada Allah dengan tawaf tu tadi. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekarang dapat makna yang sebenar kalau nak pergi haji dan umrah. Kalau nak bertawaf, kenapa? That is our manifestation of love towards Allah. Bukti cinta kita, bukti kita ni sebagai khalifah juga menunjukkan cinta ketika mana Allah letakkan kita untuk mentadbir alam ini. Sedangkan alam, seluruh alam, elektronnya tadi,
pusaran airnya, kalau tengok di kepala kita pun ada pusar kan. Kebanyakannya ada pusar ikut lawan arah jam. Orbit planet, putaran planet dan sebagainya. Bukti Betul. kekuasaan Allah, bukti mereka sedang bertasbih dan sebagainya kan. Kenapa manusia tak nak buat sebegitu? Oh, ada yang komen rindu simulasi haji ketika ESQ level 4. Masya Allah. Boleh Pak Fir share sikit? Iya, kita ada buat simulation Ustaz ketika training kita. Oh. Jadi kita memaknailah seperti apa gambaran ketika di tanah suci gitu Ustaz. Jadi simulasi itu kita nak bawa untuk nanti semangat ketika kita sampai ke tanah suci. Habis saja dapat sijil haji. Di haji gitu. Nah, ini yang saya nak tambahkan sedikit Ustaz dari Yeah, yang diajarkan oleh guru saya nih Ustaz. Tawaf itu kan kita dekat dengan Ka'bah. Dan yang paling best adalah semua teruji nak semakin dekat dengan Ka'bah. Yes Yeah. or no? Yes, Suka tak kalau semakin dekat dengan Ka'bah? of course. Apatah lagi kalau semakin dekat dengan Multazam. Lebih dekat misalnya. Pak Fir. Lebih dekat semakin suka betul kita, semakin best. Kurang pusing. Nah, ini yang bestnya. Ini bukan tentang jarak lebih dekat justru, Iya, iya. tapi tentang energinya. Energinya. Cintanya itu semakin besar, semakin dekat. Dan yang paling luar biasa adalah semakin nak mendekat ke Ka'bah justru ujiannya semakin besar. Yeah. Nah, itulah yang yang kita perlu ambil hikmahnya nih. Ketika Anda nak semakin dekat, semakin mencintai Allah, realitinya ujiannya pun akan semakin besar. Saya yakin percaya ada di antara kita mungkin yang sedang diuji cintanya kepada Allah. Mungkin ya sampai ada yang harus kehilangan. Apakah itu harta, kekayaan, jawatan. Mungkin ada keluarga yang harus kita berpisah. Bisa. Tapi yakin percayalah bahwa ketika selama tetap cinta tertinggi kita kepada Allah, justru di sanalah keindahan yang sejati sebetulnya. Karena kita memahami la ilaha illallah. Karena Ka'bah kan isinya itu kosong. Ka'bah itu kosong, tidak ada isinya. Artinya apa? Itulah gambaran hati kita yang sepatutnya kosong. Kecuali la ilaha illallah. Nah, sekarang kan bayangkan realitinya. Orang tawaf tapi tawafnya itu uang yang menjadi isinya. Keluarga gitu kan ya. Minta-minta di depan Multazam pun, ya Allah tolong berikan saya harta kekayaan, keluarga ya Allah. Boleh kata Ustaz? Boleh. Boleh, tapi itu bukan yang utama sekali lagi. Yang utamanya apa? Ya Allah, ajari aku mencintaimu ya Allah. Aku memohon cintamu ya Allah. Karena kalau itu sudah dapat, maka nikmatlah kita tawaf sepenuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa yang nak pergi umrah haji, pergi tawaf tuan-tuan sekalian. Semoga Allah perkenankan ya, kita sama-sama semuanya. Sambil bayangkan ya, kita juga boleh ruku, sujud, kita berdoa menghadap Ka'bah di hadapan kita. Allah. Itulah the best moment gitu kan. Rasanya Mau terbang ke sana Pak macam Fir. nak pergi ke sana semuanya. Tuhan, selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Itu lagu Malaysia Pak Fir. Saya sangat suka itu, memang best, sangat luar biasa. Dia berdasarkan pada hadis Nabi, selangkah kita rapat pada Allah, Allah beribu langkah rapat kepada kita. Tadi Pak Fir cerita, bila kita nak dekat pada Allah ni, pasti akan ada ujian. Pasti akan ada ujian. Ke saat kita diuji tu, ingatlah, bila kita diuji, sebenarnya Allah sedang mendekati kita. Masya Allah. Lain kan Ustaz ya, kalau sudah ada makna, ada rasa di sebalik yang kita lakukan, tentu akan lebih bermakna dan kita pun teruji betul-betul nak melakukan ibadah tersebut. Yang terbaik. Bukan sekedar menyelesaikan ritual tanggung jawab, kewajiban, rukun, selesai gitu kan ya. Nah,
Nah itu yang kita nak coba dapatkan makna, itu sangat penting. Itulah kenapa botol itu isi airnya. Jangan sampai botol tawaf putar-putar pusing-pusing keliling Ka'bah. Tak ada isinya tuh. Nah itu kenapa kalau boleh nih ya, semoga semua jamaah haji, calon jamaah haji, semua tabung haji ke, package ke, semua dapatkan pengisian dulu ya. Sebelum pergi haji, pergi umrah. Bersama ESQ. Tiba-tiba promosi. Alhamdulillah. Boleh juga tu. Amin. Okey, alhamdulillah kita share. Ada soalan tadi. Mana tadi soalan? Mana atas tadi? Boleh Pak Fiz share hikmah tawaf 7 kali? Kenapa 7? Tak 5, tak 10. Kalau 5 tu kena tambah lagi lah 3. 2. Iya, menurut Ustaz apa Ustaz jawabannya? Ya? Menurut Ustaz apa jawabannya? Jawapannya itu yang Nabi tunjuk lah 7 kali. Betul. Itu yang pertama lah. Pada saya simpel ya. Memang sudah jadi tuntunannya, Ya. sudah diperintahkan seperti itu, tentu ada hikmah di sebaliknya. Pasti. Kan ada tentang apa? 7 lapis langit, yang janji sumpah Allah semuanya, yang artinya apa? Perintah yang memang bermakna sangat besar maknanya bagi Allah. Itulah kenapa mungkin angka 7 itu yang dipilih oleh Allah untuk diperintahkan. Satu lagi, ujian untuk kita mentaati ya. Betul. Mentaati apa yang Allah suruh. Kalau Allah suruh 7, 7. Jangan terlebih excited pun, jadi 10 pun tak boleh kan? Tak boleh juga. Semayang subuh 2 rakaat. Nak semangat nak buat Ini 3 rakaat. dah faham maknanya nih, saya nak pergi apa tawaf 10 pusingan. Tak boleh juga ya. Tak boleh juga. Taat patuh kepada apa yang Allah perintahkan, insyaallah. Okey, alhamdulillah Pak Fir, kita selesai tawaf 7 pusingan. Kita nak pindah ke sa'i. Ini dia. Boleh, Pak Fi, ya? Ini dia yang paling best nih. Yang paling best. Okay, kita yang simpan yang paling best ni, kita sambung selepas ni. Taklah. Iya, saksikan iklan berikut ini. Iklan berikutnya. Okey, Pak Fir. Sa'i juga 7 kali 7 ulang alik. Mengambil peristiwa daripada Hajar, isteri Nabi Allah Ibrahim, mencari air untuk anaknya Nabi Ismail. Betul. Juga di situlah peristiwa keluarnya air Zam-Zam. Zam-Zam kan. Zam-Zam maksudnya dikepung. Zam-zam. Ulama membahaskan seandainya air Zam-Zam tu tak dikepung, maka banjirlah Allah. seluruh dunia ni dengan air Zam-Zam. Masya Allah. Kan. Jadi falyatafaddal. Masya Allah. Ini yang menjadi apa ya, kemuncak ya Ustaz ya. Sesudah kita dapat cinta di tawaf itu kan ternyata dilanjutkan dengan bersa'i, tuan-tuan sekalian. Nah inilah yang menjadi spirit haji juga. Haji itu kan bukan sekedar kita dapatkan cinta saja, tapi justru kita perlu berjuang bergeraknya. Nah Safa Marwah itu kan mengajarkan untuk kita berikhtiar, berusaha. Terus kita lakukan usaha kita sebagai manusia, cari air. Air itu apa? Mungkin ada yang melambangkan sebagai rezeki. Ada yang melambangkan sebagai apa? Kebaikan yang dia nak dapat. Allah akan curahkan air tersebut berlimpah-limpah. Bahkan justru Zam-Zam itu kan sudah lebih 5.000 tahun tetap mengalir berkah. Walaupun di padang pasir yang panas. Artinya apa? Di mana Zam-Zam akan keluar bila waktunya, itu Allah saja yang berikan. Yang boleh kita lakukan adalah apa? Ikhtiar. Hanya ikhtiar saja, usaha saja. Do the best what you can do. Safa Marwah. Nah kita nak ambil spirit untuk kalau Anda bekerja, kalau Anda berniaga, kalau Anda sedang memiliki sebuah hajat, maka upaya Anda berikanlah yang terbaik tuan-puan. Karena Allah melihat kan bukan sekedar hasilnya, tapi justru dari apa ikhtiar usaha kita semuanya. Nah di sini kan Siti Hajar itu kan beliau mencari air untuk menyelamatkan putranya. Nah artinya apa? Anda perlu punya alasan. Di sebalik perniagaan Anda apa? Di sebalik kerjaya Anda itu untuk apa? Kalau Ustaz bersama dengan Rai TV gitu kan ya, kenapa kita buat program ini? Ada tak Ustaz apa yang menjadi spirit di sebaliknya? Pertama-tamanya spiritnya adalah kita nak share something berkaitan dengan haji. Satu sebabkan kerinduan haji lah sendiri. Dan yang keduanya kita nak menyampaikan manfaat rakyat ini sendiri, produk-produk rakyat ini kepada masyarakat. Dan yang ketiganya kita nak dekat dengan kita punya customer dan juga kita punya audience.
mungkin ada orang yang kita belum sampai, tapi dengan cara podcast ni kita boleh Betul. sampai lah. Niatnya sudah ada tapi perlu buat podcast, betul tak? Mesti. Malam-malam lah gitu kan ya. Walaupun ada ujian anak sedang sakit pun buat juga. Ya. Itulah sedang sa'i yang sedang Ustaz lakukan. Walaupun jam tadi di KL, tetap aja kita rempuh juga. Karena kita tahu kita sedang bersa'i untuk menyampaikan message ini semuanya. Nah, itu yang menjadi spirit yang perlu kita usahakan terus. Karena kan Sofa Marwah itu adalah siarnya Allah. Artinya apa? Inilah amal soleh kebaikan kita. Maka sekembalinya ke tanah air, jangan sampai lepas jadi haji tiba-tiba tak nak kerja, sudah haji. Mati sajalah gitu kan ya. Sudahlah saya duduk di masjid sajalah, di masjid Bandar Tasik, Bandar Sri Putra gitu kan ya. Kenapa tak pergi kerja lagi? Sudah haji, tak perlu lagi kerja, itu dunia semuanya. Padahal bukan seperti itu. Kalau sudah haji, kerja macam mana Ustaz sepatutnya? Lebih baik. Semakin rajin lagi, semakin kuat lagi usahanya. Karena apa? Karena sudah dilatih ketika haji dengan bersa'i. Nah, itu yang perlu kita ambil spiritnya tuan-puan ya. Semoga apa? Mengalirlah air Zam-Zam, itulah gambaran air sungai-sungai yang mengalir hingga kelak di jannahnya Allah. Masya Allah. Semoga usaha kita Allah balas dengan sungai yang mengalir hingga masuk ke surga Firdaus. Siapa yang cakap nih? Pak Firdaus. Saja nak cakap Ustaz. Semoga semua masuk Firdaus. Amin ya robbal alamin. Tapi bergantung kepada sa'i atau usaha yang Anda lakukan bersama-sama karena niat yang sangat mulia. Karena kan selepas di sofa Marwah tetap lambaikan tangan menghadap ke arah kiblat Ka'bah. Masya Allah, Islam itu indahnya luar biasa. Haji itu sangat sempurna, membuat kita boleh berjaya luar biasa. Itulah mengapa momentum haji, ramai orang selepas haji itu dia akan semakin luar biasa kejayaannya. Guru kami Pak Ari itu sebelum ada training ISQ, bawa buku ISQ yang ditulis, pergi haji, dan selepas itu Masya Allah, Allah bagikan rahmat berkah yang sangat luar biasa. Saya yakin percaya kita juga sama ya. Kita hajat niatkan pergi haji, justru selepas haji itulah kehidupan yang sejati akan kita lalui di tanah air. Kita ambil spiritnya, kita bawa, dan insya Allah semoga kejayaan dunia hingga kelak sampai ke akhirat boleh kita wujudkan bersama-sama. Selamat menunaikan ibadah haji. Macam dah selesai jenis. Belum lagi. Ya Rabbal Alamin. Amin. Belum ya Ustaz. Hakikatnya perjuangan dalam sa'i itu adalah bukti untuk kita kena berusaha mendapatkan syurga kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Betul Ustaz. Tapi kenapa berlaku di dunia? Kerana usahanya adalah ketika kita di dunia. Yes. Hasilnya nanti kita di Amin. jannah, insya-Allah. Dunia pasti akan mengikutnya. Amin. Semua yang tengok malam ini ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Coba tulis di komennya tuan puan, ahli surga. Insyaallah. Insyaallah. Yang tengok dalam live ini juga ahli surga semuanya. Amin. Jadi bidadari. Bidadara? Bidadara juga ada. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Tapi kita tinggal satu lagi perbuatan, Ada lagi Ustaz. iaitu perbuatan tahallul ataupun Masya Allah. bercukur. Ada kalau kita pergi haji, kita akan bertahallul awal selepas kita melontar jamrah Aqabah. Ya. Lepas itu kita boleh bertahallul, cukur ataupun gunting, dan kita terlepas 10 daripada 13 pantaran ketika ihram. Tapi kita membicarakan pada malam ini adalah di akhirnya lah. Apa yang boleh Pak Fir share pada kita malam ini, falsafah ataupun hikmah di sebalik tahallul. Ya. Yang saya difahamkan Ustaz, yang diajarkan guru saya adalah itu kan menjadi momentum untuk kita seolah-olah mensahkan gitu kan ya. Sesudah segala upaya amal ibadah yang kita lakukan itu selesai ditunaikan, maka dilakukanlah tahallul sebagai bentuk kita sudah menyelesaikan niat ibadah kita semuanya. Dan yang paling best adalah ketika tahallul itu kan disunahkan untuk menghabiskan rambut kita. Dan itulah gambaran ketika seorang hamba Allah itu semua dosa-dosanya digugurkan, dihapuskan. Nah, kita berprasangka baik, kita berniat baik tuan puan. Kita sempurnakan usaha ibadah kita. Kita faham makna tujuannya.
Maka semoga dengan bertahalul kita habiskan semua rambut yang menampal di kepala kita menjadi sebuah keazaman niat kita untuk seperti bayi yang baru lahir, seperti seorang hamba yang dia baru memahami menyadari siapa dirinya, di mana dirinya dan dia mau kemana sebetulnya. Dan yang paling luar biasa, semoga sebelum kita balik ke tanah air nih, kan harus lakukan tawaf wada dulu, tetap salam perpisahan dulu, minta cintanya Allah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya Ustaz, mabrur haji kita semuanya. Amin. Ketika sudah selesai, sempurna amalan semua dilakukan dan kita pun berprasangka baik. Allah perkenankan semuanya menjadi kebaikan dan kita semoga diampuni semua dosa-dosanya. Nah, ada sebagian orang yang semangat pergi haji terus berulang-ulang. Kenapa? Karena nak betul-betul memastikan kalau boleh itu tak ada lagi dosa yang melekat dalam diri. Nah, guru saya Pak Ari itu setiap tahun pergi haji nih Ustaz. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau nak balik kepada Allah sudah tak ada, semoga tak ada dosa, tak ada lagi yang dibawa pergi lagi. Niatkan tuan-puan ya, semoga banyak umrah yang dilakukan, haji yang diulang juga boleh dengan niat yang baik tersebut tuan-puan sekalian. Masya Allah. Alhamdulillah. Sepatutlah kalau dulu saya juga ada satu skeptikal, kenapa perlu pergi haji banyak kali? Kenapa pergi umrah banyak kali? Tapi hakikatnya bila kita setelah lama kita belajar, umrah antara umrah ke umrah adalah penghapus dosa. Begitu juga antara haji ke haji adalah penghapus dosa. Begitu tuan-tuan dan puan-puan yang datang pada malam ini dan juga yang join live kita, hakikatnya pada ada setengah orang balik haji adalah permulaan baru betul hidup dia. Betul. Ada orang yang balik pada haji adalah penyambung kepada amalan-amalan yang baik yang dia telah lakukan. Yeah. Saya ada jemaah yang di masjid pukul 4:30 pagi sudah sampai. Allah. Every day. Masya Allah. Selepas haji ya? Sebelum pergi haji. Oh, sebelum pergi haji lagi. Balik haji pukul 4 pagi. Lebih awal lagi. Lebih awal. Allah. Maksudnya istiqamah dia melakukan amal baik itu. Masya Allah. Walaupun setelah balik haji. Kita biasa walaupun kita bertugas pukul 5:30 tu kita baru sampai. Dia pukul 4:30 dah sampai. Masya Allah. Maksudnya ada orang yang setengahnya dia menyambung kepada istiqamah ataupun haji mabrur yang dia telah dapat. Jadi sama-samalah kita berusaha. Mana yang belum daftar, sila daftar di tabung haji yang terdekat. Bayar 1,300 saja. Ada juga Pak Fir, orang yang tiap-tiap bulan masukkan duit tapi tidak daftar haji. Oh, baru simpanannya simpan ada. Saja. Patutnya dia daftar sekali. Tapi belum daftar lagi. Belum daftar. Ini harus diazamkan malam ini nih ya. Yeah. Pastikan semua wajib buka simpanan dan juga daftar haji. Daftar haji. Karena itu menjadi niat kita. Iya, iya. Kalaupun nanti nauzubillah tak sampai, tapi kita sudah sampai kepada usaha kita. Iya. Dan yang paling penting adalah walaupun belum pergi haji lagi, semoga Anda sudah mabrur sebelum mabrur. Amin. Itu yang paling penting Ustaz. Iya, betul. Kita kan ya Allahu alam ya Ustaz ya. Yang penting adalah kita ambil makna di sebalik kebaikan sempurna haji yang Allah berikan kepada kita sebagai umat. Sebab ada hamba Allah yang dalam kitab-kitab yang ulama-ulama kita tulis, ada orang yang dia dah simpan duit pergi haji, tapi dia gunakan duit itu untuk bantu orang lain. Allah. Tetapi akhirnya diberitakan bahawa Allah telah terima haji dia. Masya Allah. Walaupun dia tak pergi. Masya Allah. Itu maksudnya kita kena usaha dulu. Ya, betul. Selebihnya itu Allah lah yang InsyaAllah tentukan. Jadi terima kasih Pak Fir. Malam ni alhamdulillah rekod kita punya podcast kita malam ni. Kita nanti boleh tengok di YouTube ya Ustaz ya. Ya, kita boleh tengok nanti di YouTube kita. Saya ada soalan cepu emas ni. Soalan syahadah. Mana soalan syahadah? Masya Allah. Mana tadi? Okey, ni ada soalan tambahan Pak Fir boleh Boleh. Ustaz. Ramai orang Islam tapi sebahagiannya tidak menjawai syahadah. Boleh Pak Fir fahamkan apa erti syahadah? Tadi rasa Pak Fir ada sentuh tadi.
Ya, tentang la ilaha illallah kan. ini satu pengalaman yang sebetulnya dilalui khasnya kepada para alumni ISQ nih. Termasuk saya sendiri, Ustaz. Kita ini kan sebagai seorang muslim sudah sangat paham bahwa rukun Islam itu kan yang pertama adalah syahadah. Artinya apa? Kita mengucap, Ustaz ya, kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Tapi kembali nih Ustaz, ketika kita bicara tentang realiti kehidupan manusia, haji itu kan di rukun Islam yang kelima. Pertanyaannya, syahadat yang rukun pertama untuk kesaksian ini apakah sudah kita lepas atau belum? Mungkin lepas mengucapkannya sudah. Pernah dalam kehidupan kita adalah kita mengucapkan syahadat. Dalam sholat kan kita ada mengucapkan syahadat. Mungkin ketika nak kawin, di Malaysia sama tak Ustaz? Harus syahadat dulu ketika nak kawin. Ya. Itu jadi momentum untuk syahadat. Ada orang-orang tertentu yang dia mungkin kerap melatih dengan mengucapkan syahadat. Tapi pertanyaannya, syahadat yang dilafazkan itu apakah sekedar lisan yang berucap kata-kata atau memang sudah menjadi sebuah bentuk janji ikrar dia untuk betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaannya. Karena bayangkan, kalaulah sekedar di ucapan lisan saja tapi tak pernah meresap masuk ke dalam hati dan jiwa. Tak pernah betul-betul bersaksi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selainmu ya Allah. Baginda Rasulullah itu adalah utusanmu ya Rasulullah. Sepenuh cinta, sepenuh perasaan kita sampaikan lafaz itu. Mungkin tak lepas lagi yang pertama itu. Maka bagaimana kita nak melanjutkan kepada haji yang kelima. Sementara yang pertama pun mungkin masih tak lepas lagi. Artinya apa? Jom kita sempurnakan ini. Satu persatu dari setiap rukun ini dengan maknanya. Mungkin sudah dilakukan, sudah diucapkan. Sholatnya sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah, syahadat sudah. Tapi pertanyaannya, yang sudah selama ini apakah sekedar ritual saja atau betul-betul sepenuh hati, sepenuh makna? Karena realitinya pengalaman kami, saya sendiri dulu nih Ustaz, ketika ada momen betul-betul kita boleh bersyahadat sepenuh hati, itulah the best moment in my life khususnya. Saya baru tahu, baru sadar betapa ya Allah, selama ini hidup saya ini kan untuk siapa sebetulnya. Berkeluarga, menghormati ibu ayah ini untuk siapa. Ada guru, belajar sekolah, tinggi-tinggi bekerja itu untuk siapa. Karena mungkin selama ini sekedar ucapan di lisan saja. Tak pernah betul-betul masuk meresap ke dalam hati dan jiwa. That's why dalam training ISQ ada sebuah momen yang kita nak menjadikan ketika bersyahadat itu sebuah momen untuk betul-betul kita nak melafazkannya sepenuh cinta, sepenuh hati. Nah itu pada saya menjadi pengalaman saya pribadi juga sebagian dari para alumni yang sangat-sangat berkesan. Karena ini kan tak selalu nih Ustaz. Mungkin ketika jamaah yang kerap ke masjid pun sering sholat berjamaah, dengar tausiah. Tapi bicara tentang syahadat yang kita melafazkan sepenuh jiwa ini mungkin momentumnya tak setiap masa ada momen yang terbaik seperti itu. Nah mudah-mudahan ini ya, malam hari ini kita boleh mengambil momen juga nih. Apakah ketika tahajud nanti, ketika sholat nanti, ketika bacaan syahadat, ketika bila-bila masa yang Anda rasakan sepenuh kesadaran, ya Allah, aku nak menyampaikan kesaksianku ya Allah. Sepenuh hati, sepenuh jiwa masuk meresap dalam jiwa kita, ucapkan kalimat itu, maka tentu akan memberikan sebuah impact yang sangat bermakna. Karena ibaratnya itu kan syahadat itu seperti misi yang disampaikan. Hidup tanpa misi maka untuk apa gitu kan. Pergi haji pergi tapi tanpa ada misi mengapa haji tentu tak bermakna. Nah itu yang mengapa rukun Islam itu dimulai dari yang pertamanya perlu kukuh dulu nih. That's why syahadatnya bagaimana itu yang perlu menjadi satu renungan kita malam hari ini Ustaz. Masya Allah. Semoga nanti boleh dilalui pengalaman-pengalaman tertentu ya. Amin. Yang kita boleh menyampaikan janji itu sepenuh cinta. Itu bukan sekedar kata-kata kan Ustaz ya, tapi sebuah ikrar, sumpah, janji. Kalau namanya janji itu artinya apa? Kita menyerahkan bulat-bulat diri kita. Jujur 1 sampai 10 syahadat kita di mana?
Satu itu yang mungkin tak bermakna langsung, 10 itu sudah sangat mendalam maknanya. Kita di mana syahadatnya selama ini tuan-tuan. Semoga kita boleh maksimumkan makna syahadat kita. Karena itu menjadi awal yang sangat besar untuk bagaimana sholat kita selanjutnya, bagaimana puasa, zakat, haji kita selanjutnya. Itu yang boleh saya sampaikan. Itulah keimanan tuan-tuan. Kita menyatakan dalam hati, menyebut dengan lisan dan kita membuktikan dengan amal. Yes. Itulah janji kita. Dia tidak hanya boleh sekadar hanya di bibir, tapi perlu dengan pembuktian amalan kita. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan juga manusia mereka untuk beribadah. Allah dah bagi tahu dah tugas kamu adalah beribadah. Tidak seperti kita hanya kena duduk kat masjid je, Betul. zikir dengan tasbih zikir dia, tak seperti. Tapi seluruh kehidupan kita ni menjadi ibadah. Yes. Itulah kita kena faham syahadah itu apa maknanya dan apa pentingnya. Bila kita rasa Allah tu Tuhan, Allah itulah dalam satu zikir tu, ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai ilahan wahida la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya ilahana, wahai Tuhan kami, ilahan wahida, Tuhan yang hanya satu saja, Tuhan yang diperlukan oleh semua benda dalam alam ni. Hanya dia saja yang perlu kita sembah dan juga kita perlu akui dia sebagai Tuhan kita. Allah. Alhamdulillah. So rasanya kita di penghujung rancangan kita. Allahu Akbar. Iklan tak keluar tadi. Jadi Sekejap sangat ya Ustaz. saya pun rasa Padahal macam 2 hari kan seharusnya kan. tapi makanan kita sedang menanti. Allahu Akbar. Tak baik ni seperti itu. Tak baiklah. Kena disegerakan Ustaz. Ya. Dah sejuk dah. Allahu Akbar. Okey, terima kasih Pak Fir. Satu perkongsian yang sangat-sangat memberi makna, sangat-sangat boleh kita banyak ambil manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Semoga kita semua dapat Amin ya rabbal alamin. manfaat pada malam ini, dapat menyentuh jiwa kita. Amin. Dan paling tidak pun kita dapat faham tujuan kehidupan kita. Yes. Dan apa misi dan visi yang kita nak kena buat dalam kehidupan kita seharian. Siapa pun kita, tukang cuci, penggali kubur, Tok Imam, Tok Bilal, Pak Fir, motivator ataupun sesiapa sahaja dalam dunia ni perlulah tahu ke mana hala tuju kehidupan. InsyaAllah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri podcast yang akan datang. Terima kasih Pak Fir. Kepada Rakyat TV ya yang sudah berjaya menyelesaikan 10 episod. 10 episod Panggilan Langit. Panggilan Langit. Kenapa Panggilan Langit tu pun kita tanya ada Pak Cik seorang tu lah. Baik. Dan Panggilan Langit ni maksudnya panggilan itu Allah yang jemput. Ya. Kita yang banyak dosa ni, Allah sudi jemput kita untuk pergi ke sana. Amin. Semoga Allah terimalah amal kita kan. Wallahualam, insyaAllah kita bertemu lagi di waktu dan hari yang lain. Amin. Terima kasih Pak Fir. Sama-sama Ustaz Zikri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Masya Allah. Tak kuat ni, mesti kelaparan. Sudah tak sabar. Semangat pagi.